Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Ba'ithul Hadits fi Ikhtisari Ulumul Hadits, Syarah Ikhtisar Ulumul Hadits yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, disyarah oleh Abul Ashbal Ahmad bin Muhammad Syakir, ditahqiq oleh Fadil Mahmud Iwad. Taib. Setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sekelumit atau secara sekilas saja syarat-syarat dari hadis sehingga dia dikatakan sahih. Kemudian setelah kita membahas hal tersebut, kita sebutkan ada beberapa sanad yang paling sahih. Kalau ditanya sanad apa yang paling sahih, siapa saja orang-orang yang paling kredibel dalam meriwayatkan hadis, sudah kita sampaikan apa saja. Kita bagi berdasarkan sahabatnya. Sanad yang paling sahih dari Abu Bakar siapa, dari Umar siapa, terus sampai yang terakhir sanad yang paling sahih dari Abu Dzar dari Abu Dzar sampai sanad yang terakhir dari Abu Dzar. Itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Maka sekarang kita akan masuk ke pembahasan baru di halaman 46. Silakan dibuka di kitabnya di halaman 46. Awwalu man jama'a sihahal hadis. Masih ada kaitannya dengan pembahasan hadis sahih. Sekarang kita akan membahas tentang siapa yang pertama kali mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Awwalu man i'tana bi jam'is sahih. Ulama yang pertama kali memberikan perhatian untuk mengumpulkan hadis yang sahih adalah Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibnu Bardizbah al-Bukhari rahimahullah. Pertama kali mengumpulkan adalah al-Imam al-Bukhari. Di catatan kaki dikatakan, "U'turidu alaihi bi anna Malikan sannafa as-sahiha qablahu." Ada yang membantah mengatakan bahwasanya bukan Imam Bukhari yang pertama kali mengumpulkan hadis sahih, tapi Imam Malik di dalam kitab Muwatta'nya. Fa ajaba al-Iraqi fi at-Taqyid wal Idah. Di halaman 13 dari kitab At-Taqyid wal Idah, Al-Hafidz Al-Iraqi membantah, mengatakan bukan Imam Malik yang pertama kali mengumpulkan hadis sahih, Imam Bukhari yang pertama kali. Kenapa? Anna Malikan lam yufrid as-sahih. Karena di dalam Muwatta Imam Malik itu bukan hanya hadis sahih di situ, ada juga di situ hadis mursal, hadis munqati dan al-balaghat. Ada tambahan-tambahan dari situ. Jadi yang pertama kali mengumpulkan murni hadis sahih doang itu Imam Bukhari. Gitu maksudnya. Jelas ya? Memang dari segi tahun kepenulisan, Muwatta Imam Malik itu kitab hadis paling tua. Muwatta Imam Malik itu kitab hadis yang paling tua, yang bahkan naskahnya sampai sekarang masih ada itu. Tulisan aslinya. Akan tetapi yang murni hanya hadis sahih saja Imam Bukhari. Baik. Wa talahu sahibuhu wa tilmiduhu Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj An-Naisaburi. Maka wa talahu bermakna ja'a ba'dahu, tabi'ahu, mengikuti. Maka kemudian setelah beliau ada sahabat beliau, maksudnya sahib di sini adalah yang sezaman dengan beliau. Al-musahabah itu bermakna al-mu'asarah. Jadi sahabat beliau dan murid beliau sendiri juga, yaitu Abul Husain Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, Imam Muslim, fahuma as-sahhu kutubil hadis. Beliau juga menulis kitab hadis, yaitu Sahih Muslim. Wal Bukhari arjah. Dua kitab ini adalah as-sahhu kutubil hadis, as-sahhul kutubil musannafah. Kitab yang paling sahih yang pernah disusun. Kalau Al-Quran tentunya beda, itu beda pembahasan. Jadi setelah Al-Quran, kitab yang paling sahih adalah Bukhari, kemudian Muslim. Wal Bukhari arjah, Sahih Bukhari itu lebih sahih, lebih lebih ketat dalam menyeleksi hadis yang sahih dibandingkan dengan Sahih Muslim. Jelas nih ya. Jadi sering orang nanya, yang mana lebih utama, Bukhari atau Muslim? Sahih Bukhari atau Sahih Muslim? Ada kitab yang khusus membahas masalah ini secara terperinci, pembahasan tentang mana yang lebih utama antara Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Baik. Tapi pendapat jumhur ahli hadis bahwasanya yang paling rajih itu adalah Bukhari. Punya banyak keutamaan yang tidak dimiliki oleh Sahih Muslim. Di antaranya adalah kalau dalam Sahih Bukhari syaratnya lebih ketat, yang dikenal dengan nama syurut Bukhari. Baik.
Nah, jadi dikatakan di sini, li'annahu ishtarata fi ikhrajihi al-haditsa fi kitabi hadza an yakuna ar-rawiya qad asara syaikhahu wa sabata 'indahu sama'uhu minhu. Syarat Bukhari dalam menulis kitab sahihnya itu sangat ketat. Syarat beliau adalah dalam mentakhrij hadis di dalam kitabnya, syarat beliau adalah perawinya itu harus hidup sezaman dengan gurunya. Wa sabata 'indahu sama'uhu minhu, dan harus ada bukti bahwasanya dia pernah mendengar dari gurunya. Gitu ya. Nah, kalau Abdul Qawi sama Fikrah beda zaman misalkan, kemudian Fikrah mengatakan saya mendengar dari Abdul Qawi, ya, maka ini nggak masuk dalam Sahih Bukhari yang seperti ini. Jelas ya? Baik. Walam yashtarit muslimun asani bal iktafa bi mujarrad al-mu'asarah. Sedangkan Imam Muslim tidak seketat itu. Beliau hanya mempersyaratkan mu'asarah, sezaman. Meskipun ya, tidak pernah disebutkan dia pernah ketemu begitu. Ya. Jadi Fikrah sama Abdul Qawi hidup satu zaman di tahun yang sama, tapi nggak pernah ketemu karena tinggal di belahan bumi yang berbeda. Abdul Qawi di Mekah misalkan, ya, Fikrah di Indonesia. Dan, tapi hidup satu zaman, satu masa, sama-sama tahun 2022. Ya. Maka kalau hadis yang diriwayatkan ya, oleh Fikrah dari Abdul Qawi, ya, itu bisa dimasukkan ke dalam Sahih Muslim, ada dalam Sahih Muslim, tapi nggak akan ada dalam Sahih Bukhari. Paham ya? Karena Sahih Bukhari mensyaratkan, atau Imam Bukhari mensyaratkan, selain dia hidup sezaman, harus ada bukti bahwasanya Fikrah pernah safar dari Indonesia ke Mekah untuk bertemu dengan Abdul Qawi. Ya, harus ada bukti. Kalau nggak ada bukti, nggak bisa, namun mujarrad mu'asarah saja. Baik. Jadi syaratnya lebih ketat. Jadi kalau antum dengar istilah nanti syarat Bukhari, syarat Muslim, ini maksudnya. Ya. Ya. Nah, kan ada tingkatan hadis sahih itu ya, ada 8 tingkatan hadis sahih. Ya, yang pertama muttafaq alaih, kemudian yang kedua marwahu Bukhari, kemudian marwahu Muslim, ya, kemudian ada makana ala syartil Bukhari, ya, kemudian makana ala syarti Muslim. Maka hadis yang memenuhi syarat Sahih Bukhari, ya, itu ya, lebih tinggi derajatnya dibanding dengan hadis yang syaratnya Imam Muslim. Paham maksudnya ya? Baik. Akan tapi jangan antum pikir bahwasanya semua hadis yang memenuhi syarat Imam Bukhari ada dalam Sahih Bukhari. Enggak ya? Nah, maka ada istilahnya hadis ma laisa fi sahih, ya, wa huwa min syartil Bukhari. Ya, hadis yang tidak ada dalam kitab Sahih Bukhari tapi memenuhi syaratnya syarat Imam Bukhari. Seandainya hadis ini diketahui oleh Imam Bukhari, niscaya Imam Bukhari akan memasukkan dalam kitab Sahihnya. Nah, itu dia ya. Tapi dalam Sahih Bukhari sendiri tidak ada. Nah, kemudian selanjutnya, wa min hahuna yanfasilu laka an-niza'u fi tarjihi tasihil Bukhari ala Muslim. Maka dari sini bisalah kita jelas permasalahan mana yang lebih rajih dari pensahihannya Bukhari atau Muslim. Nah, ini bisa dibantah lagi ya, pembahasan seperti ini ya. Pembahasan ini pernah juga dibahas oleh Ibnu Hajar di dalam Muqaddimah Fathul Bari ya. Bukan dalam tafsir dalam kitab Hadis Sari ya, yang syarah Sahih Bukhari juga ya. Ibnu Hajar menyebutkan dalam Hadis Sari syarah Sahih Bukhari ya, dikatakan di sini fassala Ibnu Hajar aujaha tafsil Sahih al-Bukhari ala Sahih Muslim fi sittati aujuh. Nah, jadi Ibnu Hajar mendukung pendapat yang mengatakan Sahih Bukhari itu lebih rajih dibandingkan Sahih Muslim dari 6 sisi. Ya, beliau sebutkan perincian itu di dalam kitab Hadis Sari halaman 14 sampai halaman 15, tapi itu pembagian yang secara global saja. Ya. Nah, ya, jadi bukan berarti maknanya adalah semua hadis dalam Bukhari lebih baik daripada semua hadis Muslim, enggak semua. Ini secara global saja. Baik. Kama huwa qaulul jumhur. Inilah pendapat jumhur ahli hadis. Jumhur muhaddisin mengatakan bahwasanya Sahih Bukhari itu lebih rajih daripada Sahih Muslim. Khilafan li Abi Ali An-Naisaburi Syekhil Hakim wa ta'ifatin min ulama il-Maghrib. Ini beda dengan pendapatnya Ali An-Naisaburi, ya, guru dari Al-Hakim An-Naisaburi. Ya, paham ya? Ali An-Naisaburi itu guru dari Al-Hakim An-Naisaburi dan sebagian dari ulama Maghrib. Ulama-ulama Maghrib itu mengatakan ya, Sahih Muslim itu lebih
lebih rajih daripada Sahih Bukhari. Tsumma innal Bukhariya wa Musliman lam yaltazima bi ikhraji jami'i ma yuhkamu bi sihhatihi minal ahadits. Kemudian Bukhari dan Muslim mereka enggak mengumpulkan semua hadis sahih dalam Sahih Bukhari itu, enggak semua di situ. Ya, tidak kita katakan Sahih Bukhari itu berisi semua hadis sahih yang pernah disampaikan oleh Nabi, enggak. Ya, enggak semua di situ. Fa innahuma qad sahaha ahaditsa laysat fi kitabaihima kama yanqulu Tirmidzi wa ghairuhu 'anil Bukhari tashih ahaditsa laysat indahu bal fis sunan wa ghairiha. Bahkan bisa jadi hadis yang disahihkan oleh Imam Bukhari atau memenuhi syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sebagaimana kita sebutkan tadi. Baik. Kemudian sekarang kita masuk ke pembahasan tentang adad ma fis sahihaini minal hadis. Berapa sih jumlah hadis sahih di dalam Sahih Bukhari itu? Kalau kita lihat penomorannya itu berapa? Nah, maka di sini ya perbedaan penomoran di sini akan berasal dari perbedaan cetakan nantinya. Nah, jadi Sahih Bukhari kan banyak cetakannya tuh. Ya, jadi dalam memberi nomor hadis-hadis dalam Sahih Bukhari, ya, penomorannya siapa yang kita jadikan patokan? Kita lihat sekarang. Qala Ibnu Salah mengatakan dalam Muqaddimah halaman 18, "Fajami'u ma fil Bukhari bil mukarrar." Ya, semua hadis sahih yang ada dalam Bukhari kalau dihitung beserta yang ada pengulangannya, maksudnya hadis yang sama diulang lagi. Ya, kalau dihitung 2 berarti ya, hadis yang sama dihitung 2. Maka dihitung jumlahnya totalnya adalah 7,000 hadisin wa mi'atain wa khamsatun wa sab'una hadisan. Jumlahnya adalah 7.275. Ya. Nah, jumlahnya adalah 7.275. Ya, kita tulis di sini angkanya. 7.275. Wa bi ghairil mukarrar, sedangkan tanpa pengulangan jumlahnya ada 4.000. Ya, 4.000. Kemudian di catatan kaki dikatakan alladzi harrarahu al-Hafiz Ibnu Hajar fi Muqaddimah Fathul Bari. Kalau dalam Muqaddimah Fathul Bari Ibnu Hajar menyebutkan bahwasanya jumlah ya hadis yang ada dalam Sahih Bukhari beserta tanpa pengulangan itu 2.000. 2.602. Ya, itu dari Al-Mutun Al-Mausulah yang nyambung sanadnya kepada Imam Bukhari. Wa minal mutun al-mu'allaqah al-marfu'ah, tapi kalau disandarkan kepada Imam Bukhari itu jumlahnya ada 199. Pemujmu'u dzalika kalau ditambahkan berarti totalnya adalah 2.761. Ya, ini total jumlah hadis ya, dalam Sahih Bukhari ya bila tikror ini ya. Kalau bila tikror kalau menurutnya Ibnu Salah tadi kan 4.000. Ya, kalau menurutnya Ibnu Hajar itu 2.761. Wa anna iddata ahaditsa bil muqarrar, kalau bersama yang pengulangan ya menurut beliau adalah 9.082. Ya, 9.082. Kalau menurut Ibnu Salah tadi berapa? 7.275. Ini perbedaannya ya. Baik. Kemudian wa jami'u ma fi sahih Muslim bila tikrar, dan semua hadis dalam Sahih Muslim, ya, sekarang Sahih Muslim tanpa pengulangan jumlahnya sekitar 4.000, ya, kurang lebih 4.000, ya, kurang lebih 4.000 hadis. Al-Iraqi mengatakan, ya, wa huwa bil mukarrar yazid ala iddati kitabil Bukhari li kasrati turuqihi, ya. Kalau kata Al-Hafiz Al-Iraqi di dalam kitab At-Taqyid wal Idah, kalau di dalam Sahih Muslim dihitung hadis yang diulang juga, ya, maka jumlahnya itu jauh berkali lipat dari Sahih Bukhari karena banyak jalurnya. Ya. Nah, disebutkan oleh Abul Fadl Ahmad bin Salamah. Ya, Ahmad bin Salamah mengatakan di dalam Ahmad bin Salamah An-Naisaburi ya. Nah, ini diantara seorang sahabat dari Imam Muslim ketika rihlah. Ya, ketika rihlah mencari hadis. Ya, Ahmad bin Salamah ini mengatakan bahwasanya jumlah hadis beserta yang terulang di dalam Sahih Muslim itu adalah
ya 12.000 hadis. Ini menurut Abul Fadl Ahmad bin Salamah. Taib. Itu yang tanpa pengulangan berarti 4.000 kalau kata Ibnu Salah di sini. Lihat di catatan kaki di situ. Wahia bitarkimil Ustaz Muhammad Fuad Bulbaki. Lihat di situ. Ada ya? Ya, enggak ada. Enggak ada. Ini yang rujukannya ini ya. Ya, kalau bitarkim, kalau penomoran versinya Muhammad Fuad Abdul Baqi, ini yang paling masyhur, cetakan yang paling masyhur, yang paling banyak kita dapati. Nah, kalau menurut beliau, jumlah hadis ya yang tidak terulang di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, itu adalah 3033. Ya, kalau yang diulang dihitung juga, totalnya dia 7.563. 7.563. Ya. Ini kalau yang tanpa pengulangan 3.000 tadi ya. Kalau katanya Ibnu Salah tadi kan 4.000, sekitar 4.000 katanya. Baik. Ya. Hasba tab'ah muassasah Ar-Risalah Nasyirun wa yanzur muqaddimah Sahih Muslim tab'ah muassasah Ar-Risalah Nasyirun. Baik. Ini versi cetakan yang kitab yang sama dengan yang mencetak kitab ini ya. Muassasah Ar-Risalah ya. Muassasah Ar-Risalah ya, Nasyirun yang mencetak kitab yang kita baca ini ya, cetakan Libanon ya. Jadi versi cetakan Libanon dari Sahih Bukhari ya, Sahih Muslim di situ dikatakan jumlah hadis Sahih Muslim ya, dengan pengulangan itu 7.563, tanpa pengulangan 3.033. Baik. Nah, kemudian kita masuk kelanjutan perkataan Ibnu Salah. Ya, sudah selesai di situ ya jumlahnya ya. Taib. Itu dia jumlah hadis dalam kitab As-Sahihain. Ya, jadi yang kita jadikan patokan di sini adalah penomorannya Al-Ustaz Muhammad Fuad Abdul Baqi. Taib. Jadi kita tulis ringkasannya di sini. Jadi kalau Sahih Bukhari ya Sahih Bukhari tanpa pengulangan pengulangan ya, yang kita pakai yang versinya Muhammad Fuad Abdul Baqi ya. Yang versi pengulangan itu 7.563. Ini versi pengulangannya ya. Tanpa pengulangan ya, yang tanpa pengulangan itu totalnya berapa tadi ya, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, tanpa pengulangan itu 2.602. 2761. Nah, ini Bukhari ini. Ini yang apa namanya? Yang paling masyhur ini. Kalau Muslim ya tanpa pengulangan yang disebutkan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi ya 3.033. Ya. Kalau ya dengan pengulangan itu sampai ke 7.563. Nah, ini dia. Anda bisa lihat di situ 7.563. Jadi yang ini yang pertama pengulangan tanpa pengulangan ya. Ini dia pengulangannya. Ya, ini tanpa pengulangan 2.700 ya 3.033. Baik. Baik, sekarang kita masuk ke bab tentang az-ziyadatu 'ala sahihain. Ya, setelah kita mengetahui jumlah hadis-hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ya, bil mukarrar wa ghairil mukarrar, ini hanya ringkas saja. Antum bisa merujuk ke kitab-kitab yang kita sebutkan tadi untuk mencari referensi lebih mendalam dari pembahasan tentang jumlah hadis yang sahih di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Baik. Sekarang kita masuk ke pembahasan az-ziyadatu 'ala sahihain.
Az-Ziyadat al-Sahihain, tambahan-tambahan kepada dua kitab sahih tadi. Baik. Waqad qala al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ya'qub ibn al-Akhram. Muhammad bin Ya'qub ibn al-Akhram ini adalah syekh atau guru dari Al-Hakim, ya. Al-Hakim penulis kitab Al-Mustadrak, ya. Bukan Al-Hakim An-Naisaburi, ya. Al-Hakim, Abu Abdullah Al-Hakim penulis kitab Al-Mustadrak. Baik. Qalla ma yafutu al-Bukhariya wa Musliman min al-ahaditsis sahihah. Qalla, sangat sedikit. Ya. Jadi qalla minal qalil. Sedikit sekali yang terlewati oleh Bukhari dan Muslim dari hadis-hadis yang sahih. Jadi yang kita maksud dengan az-ziyadat ala sahihain adalah hadis-hadis sahih yang tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi kita katakan tidak semua hadis sahih ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, maka yang tidak ada itu dinamakan az-ziyadat. Dan az-ziyadat ini kata guru dari Al-Hakim, ya, penulis kitab Al-Mustadrak, adalah sedikit sekali, kata beliau. Waqad naqashahu Ibnu Salah fi dzalik. Ya. Fa innal hakim qad istadraka alaihi ma ahadits katsirah wa in kana fi ba'diha maqal illa annahu yasfu lahu syai'un katsir. Akan tetapi Ibnu Salah, ya, membantah perkataan dari guru Al-Hakim tadi. Beliau mengatakan muridmu sendiri, yaitu Al-Hakim, di dalam kitab Mustadraknya banyak sekali hadis-hadis sahih yang beliau kumpulkan di situ yang tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Meskipun dalam sebagian ada pendapat yang, ya, diperselisihkan apakah itu hadis sahih apa tidak, tapi secara garis besar kata Ibnu Salah, ya, hadis-hadis dalam Mustadrak itu secara garis besar adalah hadis-hadis yang sahih. Paham maksudnya, ya? Hanya sedikit hadis-hadis yang mukhtalaf di situ. Baik. Aqultu fi hadha nadhar, ya, fa innahu yulzimuhuma bi ikhraji ahaditsa la talzamuhuma li dha'fi ruwatiha indahuma aw li ta'lilihima dzalik. Wallahu a'lam. Kalau menurut Ibnu Katsir sendiri, fihi nadhar, ya, dalam mengatakan ziyadat ala sahihain ini fihi nadhar. Baik. Fa innahu yulzimuhuma bi ikhraji ahaditsa la tulzimuhuma, ya, mengharuskan bagi kedua mereka, maksudnya Bukhari dan Muslim, wajib bagi mereka berdua untuk mengeluarkan hadis-hadis la talzamuhuma yang enggak sesuai dengan menurut mereka, menurut standar mereka bukan hadis yang sahih begitu, ya. Maka harus dikeluarkan. Misalkan karena lidhafi ruwatiha indahuma. Misalkan menurut Bukhari dan Muslim hadis itu para perawinya dhaif, atau li ta'lilihi madzalika, atau ada ta'lil-ta'lil yang lain. Baik. Ya, ada ta'lil-ta'lil yang lain. Ada catatan kaki di situ tidak kita ambil, itu atau ada catatan kakinya di antum. Kalau Hafiz Ibnu Hajar ada? Ini kayaknya nggak perlu diambil ini, ya. Ada i'tiradat aja. Baik. Jadi yang jelas, menurut Ibnu Katsir di sini, ya, tidak semua hadis-hadis yang sahih itu ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan, ya, Imam Bukhari dan Muslim tahu hadis tersebut. Ya, cuman menurut beliau, versi beliau hadis itu nggak sahih. Tapi versi ulama yang lain sahih begitu. Nah, jadi beliau tidak memasukkannya ke situ. Makanya, ya, Ibnu Salah mengatakan, ya, di dalam syarah Muslim, ya, dalam kitab Siyanah Sahih Muslim, beliau mengatakan barang siapa yang menghukumi seorang perawi hanya melihat kepada riwayat Muslim saja di dalam Sahih Muslim, ya, maka dia telah melakukan kekeliruan. Maksudnya dia menimbang seorang perawi hanya dari apakah Imam Muslim meriwayatkan hadis dari dia atau tidak. Kalau Imam Muslim nggak meriwayatkan hadis dari dia, berarti dia dhaif begitu. Nah, kalau pakai timbangan yang seperti ini, kata Ibnu Salah, dia telah keliru katanya. Nah, timbangan yang seperti ini, ya, timbangan yang keliru.
Taib. Kemudian dikatakan di sini waqad khurrijat kutubun katsiratun 'ala sahihain yu'khadhu minha ziyadatun mufidatun wa asanidu jayyidah ka sahih Abi Awanah wa Abi Bakar al-Ismaili wal Barqani wa Abi Nuaim al-Asbahani wa ghairihim. Nah, jadi kitab sahih yang berjudul sahih itu bukan hanya Sahih Bukhari. Jadi sebenarnya Sahih Bukhari pun judulnya adalah Al-Jami'us Sahih, ya. Al-Jami'us Sahih judulnya. Jadi kitab-kitab sahih yang lain ada, ya. Jadi ada kitab-kitab lain yang banyak, ya, yang di situ ada tambahan-tambahan hadis-hadis sahih yang tidak ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Makanya kalau kita ditanya, kitab-kitab ummahat itu, kitab-kitab induk dalam hadis itu bukan hanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ya. Pasti akan kita sebutkan kitab-kitab yang lain, ya. Kutubut Tis'ah itu kita sebutkan, ya. Sunan Abi Dawud. Kenapa? Karena nggak semua hadis yang sahih itu ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini. Ya, ada kita hadis-hadis sahih yang tersebar di kitab-kitab yang lain. Contohnya dalam kitabnya Abi Awanah. Ya. Kitab Abi Awanah judulnya Sahih, ya, Sahih Abi Awanah. Atau kitabnya Abu Bakar al-Ismaili, atau kitabnya Al-Barqani, atau kitabnya Abu Nuaim al-Asbahani. Ya. Nah, jadi kitab-kitab ini juga ada hadis-hadis sahih di dalamnya. Baik. Nah, jadi kitab-kitab yang seperti ini, ya, kitab-kitab yang dia mengandung hadis-hadis sahih yang tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, kitab inilah yang kita kenal dengan kitab Mustakhraj. Ya, pada kitab Al-Mustakhraj, ini namanya kitab-kitab Al-Mustakhraj, yaitu, ya, seorang penulis, ya, mengambil satu kitab, misalkan Sahih Bukhari nih, ya, antum ambil Sahih Bukhari, ya, kemudian antum lihat sanad yang ada di situ. Tapi antum riwayatkan hadis itu dari sanad versi antum. Gitu maksudnya, yang menurut antum lebih kuat gitu. Antum pilih sanad itu. Ya, setelah antum teliti ternyata menurut antum sanad yang dipakai oleh Imam Bukhari kurang kuat. Antum pilih yang lebih kuat versi antum. Ya. Ya, jadi menyelisihi caranya Imam Bukhari. Makanya antum dinamakan mustakhraj. Maka kitab antum dinamakan kitab Al-Mustakhrajat. Paham ya? Nah, apa bedanya dengan kitab Sahih Bukhari? Sahih Bukhari itu atau Imam Bukhari, ya, beliau meneliti hadis tulis, nggak ada kitab rujukan beliau. Paham maksudnya? Kalau Al-Mustakhrajat ini, antum ambil satu kitab, antum baca kitab itu, wah ini kayaknya sanadnya ini kurang kuat ini, antum cari sanad yang lebih kuat, antum tulis. Nah, kitab antum namanya kitab Al-Mustakhraj. Ini sebagaimana ditafsirkan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi, ya. Baik. Ya, ada syarat-syaratnya juga sebenarnya di situ, ya. Disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar. Wa kutubun ukhar iltazama ashabuha sihhataha ka Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban al-Busti wa huma khairun minal Mustadrak bi katsir wa anzafu asanida wa mutunan. Dan ada kitab-kitab lain selain kitab Al-Mustakhrajat tadi, ya. Jadi kitab-kitab Sahih Abi Awanah, kitab Abu Bakar al-Ismaili, ini namanya kitab Al-Mustakhrajat, ya. Bisa menambahkan tulisan di situ. Ini kitab-kitabnya, kitab-kitab disebut dengan kitab Al-Mustakhrajat. Dan ada kitab-kitab yang lain, ya, yang mana kitab-kitab ini, ya, berisi atau penulisnya sangat mengedepankan hadis-hadis yang sahih. Karena ada penulis kitab hadis yang longgar dalam masalah hadis, ya. Nah, jadi selama dia nggak dhaif dimasukkan aja, gitu, ya. Kalau misalkan hasan, misalkan dikelompokkan begitu. Nah, tapi ada beberapa orang yang, ya, selain Bukhari Muslim, yang mereka sangat memegang teguh prinsip syarat hadis sahih itu. Ya, contohnya misalkan Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban al-Busti, ya, dan karya mereka berdua itu lebih baik daripada Al-Mustadrak. Ya, nah, lebih sanadnya lebih bersih katanya. Ya, lebih bersih sanadnya, maksudnya lebih kuat. Taib. Wa kadzalika yujad fi musnad al-Imam Ahmad min al-asanid wal mutun syai'un katsir. Bahkan di dalam musnad Imam Ahmad banyak disebutkan di situ sanad-sanad, ya, katsir mimma yuwazi katsiran min ahadithi Muslim, yang dia bisa disandingkan dengan hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Muslim.
Jadi Musnad Imam Ahmad kalau antum baca, ya di situ ada hadis-hadis yang dia hadisnya sama, ya sama-sama ada di Sahih Muslim juga. Hadis yang di apa namanya di kitab ini ada di dalam Sahih Muslim juga. Hanya saja ya, yang dipakai oleh siapa tadi Imam Ahmad itu, ya, jalurnya beda dengan yang ada dalam Sahih Muslim. Paham maksudnya ya? Jalurnya ada dengan yang ada di dalam Sahih Muslim. Tapi dari sisi kesahihan itu hampir setara dengan yang ada di Sahih Muslim. Begitu. Nggak ada yang lebih kuat, cuman setara begitu. Ya. Yuwazi itu artinya setara, yusawi. Bal wal Bukhari aidon, bahkan ada yang sampai seperti setara dengan hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. Walaysat indahuma wala inda ahadihima. Akan tapi hadis itu nggak ada di dalam Sahih Bukhari ataupun Sahih Muslim. Adanya di mana? Di Musnad Imam Ahmad. Ya. Bal walam yukharrijhu ahadun min ashabil kutubil arba'ah. Bahkan nggak ada dalam kitab-kitab yang 4. Dalam kitab Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Ya, ini kitab-kitab sunan ya. Kitab-kitab sunan ini bahkan nggak ada di situ. Nah, dari sini antum bisa lihat bagaimana luasnya Musnad Imam Ahmad itu ya. Ya. Nah, taib. Kemudian di catatan kakinya, hadza kalamun jayyidun muhaqqaq. Yang perkataan yang bagus sekali kata beliau. Fa innal musnad Imam Ahmad bin Hanbal huwa indana a'dhamu dawawin as-sunnah. Ya, menurut pentahqiq menurut pensyarah kitab ini, Syekh Abdul Ashbal, ya, beliau mengatakan, ya, Musnad Imam Ahmad itu adalah kitab sunnah yang paling agung menurut kami. Ya, enggak Hambali beliau soalnya. Ya. Wa fihi ahaditsun sihahun katsiratun lam tukharaj fil kutubis sittah. Ya, banyak hadis-hadis yang tidak ada di kutubus sittah, ada dalam Musnad Imam Ahmad. Kama qala Al-Hafiz Ibnu Katsir, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir di atas tadi. Wa huwa matbu'un bi Misra fi sittati mujalladatin kibar. Dicetak dengan dalam 6 cetakan besar. Cetakan pertamanya ya, pada tahun 1313 Hijriah. Nah, kalau cetakan yang sekarang ini ada yang sampai 25 jilid. Ya, ada yang sampai 12, ada yang sampai 25 jilid. Wa qad syaratu fi tab'ihi tab'atan ilmiyatan muhaqqaqatan mubayyinan darajata kulli haditsin min as-sihhati wa ghariha ma takhrij bi qadri istita'ah thumma ulhiqu bihi fi akhirih insyaallah wa harisa ilmiyatan munazzamatan kama bayyantu dzalika fi muqaddimatihi wa akhrajtu min hadhihi tab'ah mujalladatin ila 9 mujalladatin al-an wa sayakunu kitab fi akthar min 30 mujalladan insyaallah. Ya, setelah ditahqiq kata Abdul Ashbal sini akan sampai 30 jilid lebih kata beliau. Nah, Musnad Imam Ahmad setelah ditahqiq akan sampai lebih dari 30 jilid. Wa ja'altu fi akhiri kulli juz'in fihrisan muaqqatan fihi naw'un min at-tafsil wa qad battu fi khitamil ajza' ihsa'an ahadits kulli juz'in fihi bayanu 'adadis sahih bima yadkhulu fihi al-hasanu aidan wa 'adadud dha'if wal hasanu qalilun nadir wa hadhihi al-ajza' at-tis'a istau'abatil mujallad al-awwal wa qalla min thuluthil mujallad ats-tsani min at-tabaqatil qadimah. Baik. خلاص هذا لا نأخذ فهذا البرهان العملي على الطريقة العلمية الصحيحة مصداق لما قال الحافظ ابن كثير وقال من عالم الناس بالمسند وجدهم له إتقانا. Jadi di penutup itu beliau mengatakan, ya, dikatakan oleh Abul Ashbal di sini bahwasanya orang yang paling paham dengan Musnad Imam Ahmad itu adalah Al-Hafiz Ibnu Katsir. Ya, orang yang paling paham, paling ajwad dan paling itqan dalam masalah Ibnu Katsir. Baik. Yang kemudian ada catatan kaki di situ, ya, nomor 2 di situ ya. Ya, rahimallahu asy-Syaikh Ahmad Syakir faqad tufiya qabla an yukmila amalahu fi tahqiq al-musnad faqad tufiya an 15 juz'an. Ya, jadi baru selesai 15 juz dari 30 juz yang beliau targetkan. Baik, bahkan tapi akhirnya dilanjutkan tahqiqnya. Jadi Musnad Imam Ahmad itu ditahqiq oleh Syekh Ahmad Syakir, ya, bapak dari Abdul Ashbal di sini. Yang ditahqiq oleh Syekh Ahmad Syakir, targetnya 30 jilid, ya, tapi beliau hanya bisa menyampaikan sampai setengahnya 15 jilid, kemudian beliau meninggal. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud, ya, Syekh Shu'aib Al-Arnaud rahimahullah dan beberapa ulama yang lain, sehingga sekarang sampai ke 52 jilid. Nah, bayangin 52 jilid Musnad Imam Ahmad, ya. Yang anak pernah lihat cetakan lamanya itu di Maktabah Libya Jakarta itu 25 jilid atau 27 jilid. Nah, ini ada yang sampai 52 jilid beserta fihrisnya, beserta ada terisi. Baik.
Kemudian wa kadzalika yujad fi Mu'jam at-Tabrani, ya. Nah, fi Mu'jam at-Tabrani al-Kabir wal Awsat wal Musnad Abi Ya'la, ya, Abi Ya'la wa al-Bazzar wa dzalika min al-masanid wal ma'ajim wal fawaid, ya, ma yatamakkanu al-mutabahhiru fi hadha sya'ni min al-hukmi bis-sihhati katsir minhu ba'da an-nadhari fi hali rijalihi wa salamatihi min at-ta'lil al-mufsid. Baik. Nah, jadi kesimpulan kita bahwasanya hadis-hadis sahih yang tidak ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu tersebar di dalam kitab-kitab yang lain, ya. Tersebar dalam kitab-kitab al-mustakhrajat. Yang pertama dalam kitab al-mustadraknya al-Hakim, kemudian yang kedua tadi dalam kitab-kitab al-mustakhrajat, ya. Contohnya kitabnya siapa tadi? Al-mustakhrajat tadi itu Sahih Abi Awana, Abu Bakar Ismaili dan Al-Barqani, Abu Nu'aim Al-Asbahani. Itu contoh-contoh kitab al-mustakhrajat. Kemudian juga ada dalam kitab-kitab Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban Al-Busti, ya. Kemudian juga banyak sekali ada dalam Musnad Imam Ahmad. Jadi kitab-kitab yang seperti ini adalah kitab-kitab yang berisi tambahan. Apa maksud tambahan di sini, ya? Yaitu hadis-hadis yang tidak ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tapi dia adalah hadis yang sahih. Begitu juga ada di dalam, selain dalam Musnad Imam Ahmad, ada juga di dalam kitab Mu'jam at-Tabrani, ya. Mu'jam at-Tabrani, ada juga dalam kitab Al-Kabir wal Awsat wa Musnad Abi Ya'la, ya. Ya, kemudian ada juga dalam kitabnya Al-Bazzar, wa dzalika musnadnya, wa dzalika minal masanid wal ma'ajim wal fawaid wal ajza ma yatamakkan al-mutabahhir fi hadha sya'ni min al-hukm bi sihhati katsir min. Baik. Kemudian di catatan kaki di situ dikatakan Jama' al-Hafiz al-Haythami al-Mutawaffa sana zawaida sittata kutubin wa hiya Musnad Ahmad wa Abi Ya'la wal Bazzar. Nah, sekarang kita kumpulkan ada berapa kitab yang disebut sebagai kitab zawaid. Nah, nanti kita katakan hadis ini adanya di zawaid. Nah, maksudnya 6 kitab ini. Ya, versinya Al-Hafiz Al-Haythami. Apa itu kitab Az-Zawaid? Ada catatan kakinya? Ada. Baik. Az-Zawaid yang pertama, yang paling utama adalah Musnad Imam Ahmad. Paham ya? Ya, makanya kalau dalam Ummahat, kitab Ummahat, Musnad itu nggak masuk dia. Ya. Kitab Ummahat itu adalah Kutubus Sittah. Yaitu Kutubus Sittah, 4 kitab sunan yang ditambah dengan 2 Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu Kutubus Sittah. Ya. Jadi kitab Zawaid itu maksudnya apa? Ya, yang pertama adalah Musnad Imam Ahmad, kemudian Musnadnya Abu Ya'la, ya, Al-Qadhi Abu Ya'la, ya, kemudian Musnadnya Al-Bazzar, ya. Ya, Musnadnya Al-Bazzar ini sudah 3 kitab. Wa Ma'ajim at-Tabrani as-Salasa. Ya, kemudian Mu'jamnya at-Tabrani, Mu'jamul Kabir, Mu'jamul Awsat sama Mu'jamul Shagir. Mu'jam bukan kamus bahasa, bukan, ya. Kamus hadis maksudnya. Al-Kutubus Sittah ay marwahu haula'i la'imma al-arba'ah fi kutubihim zaidan ala ma fi kutubis sittah al-ma'rufah wa hiya as-sahihan wa sunan al-arba'ah. Nah, jadi 6 kitab ini, Musnad Imam Ahmad, Musnad Abu Ya'la dan Al-Bazzar serta 3 Mu'jamnya at-Tabrani, ya, 6 kitab ini berisi hadis-hadis yang tidak ada dalam kutubus sittah. Enggak ada di Sahih Bukhari, enggak ada di Sahih Muslim, ya, enggak ada di Sunan Abi Daud, enggak ada di Sunan Tirmidzi, cuma An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Paham ya? Sunan Al-Baihaqi enggak masuk dalam kutubus sittah, ya. Nah, kalau disebutkan kutubus sittah itu maksudnya Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i sama Ibnu Majah. Ya, kalau dikatakan kutubu at-tis'ah, nah masuk Sunan Baihaqi di situ. Ya, Sunan Baihaqi, kemudian Daruqutni, Muwatta Imam Malik sama Mustadrak, ya. Mustadrak. Baik. Ini perlu digarisbawahi di sini. Fakana kitaban hafilan nafi'an samahu Majma' az-Zawaid wa qad tubi'a bi Misra sanah fi 20 mujalladatin kibar. Nah, jadi kitab yang ini, ya, 6 kitab tadi itu dikumpulkan sama para ulama jadi satu. Biar memudahkan. Kitab inilah dikenal dengan nama Majma'uz Zawaid. Paham, ya? Ini faedah sangat penting sekali ini, Majma'uz Zawaid, ya. Di kitab ini akan antum banyak temukan nanti di hasyiah, nanti di catatan kaki nanti, ya. Kalau dikatakan catatan kaki Majma'uz Zawaid jilid ini, ya, maksudnya kitab-kitab yang ini, ya. Pertama kali dicetak kitab Majma'uz Zawaid ini di Mesir pada tahun 1352
ya, dalam 10 jilid yang besar, yang tebal-tebal. Ya, kalau sekarang mungkin 2 kali lipatnya. Wa takallama fihi ala isnadi kulli haditsin ma'a nisbatihi ila man rawahu minhum wal mutatabi'u lahu yajidu anna as-sahih minha katsir yazidu 'ala an-nisf wa anna aktsar as-sahih huwa ma rawahu al-Imam Ahmad fi musnadihi. Kan tapi tetap yang paling banyak hadis sahih itu adalah dalam zawaid yang pertama, yaitu kitab Musnad Imam Ahmad. Baik. Wa yajuzu lahu al-iqdamu 'ala dzalik wa illam yanussa 'ala sihhatihi hafizun qablahu muwafiqatan li Syekh Abi Zakaria Yahya An-Nawawi wa khilafan li Syekh Abi Amr, ya. Baik. Jadi yajuzul iqdamu 'ala dzalik. Jadi kitab-kitab zawaid ini boleh nggak kita kedepankan dari kitab-kitab sunnah, kitab-kitab Sunan Abi Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Tirmidzi, boleh nggak? Maka katanya di sini yajuz, boleh. Boleh kita kedepankan kitab-kitab tadi, ya. Ya, baik. Ini pendapat dari siapa? Ya, pendapat dari Al-Imam An-Nawawi, ya, tapi ya, apa namanya? Ini diselisihi oleh Syekh Abi Amr, ya. Apa namanya Ibnu Salah, ya. Ibnu Salah sendiri mengatakan nggak boleh, ya, menyelisih seperti ini. Nah, dikatakan di catatan kaki, zahaba Ibnu Salah ila annahu qad ta'adzara fi hadhihi al-a'sar al-istiqlal bi idrak as-sahih bi mujarrad i'tibar al-sanid wa mana'a bina'an ala hadha min al-jazm bi sihhati haditsin lam najidu fi hadis sahihain wa lam mansusan ala sihhati fi syai'in min musannafati a'immatul hadis al-mu'tamada al-masyhura wa bana ala qawlihi hadha anna ma sahahahu al-hakim min al-ahadits, ya, walam najid fihi li ghairihi minal mu'tamadin tashihan wala tad'ifan hakamna bi annahu hasan illa an yadhhara fihi illatun tujibu dhafahu wa qarrada al-Iraqi wa ghairuhu ya qaula Ibn Salah hadha wa ajazu liman tamakkana wa qayyad ma'rifatuhu an yuhkama bis sihhati aw bid dha'fi 'ala al-hadith ba'da al-fahsi an isnadihi wa ilalihi wa huwa as-shawab. Walladhi arahu anna Ibn Salah dhahaba ila ma dhahaba ilaihi bina'an 'ala al-qawl biman al-ijtihad ba'da al-a'immah fakama hadar wal ijtihad fil fiqh arada Ibn Salah an yamna al ijtihad fil hadith wa hayhat wal qawlu biman al ijtihad qawlun batil la burhana alaihi fi min kitabin wala sunnah wala tajidu lahu shibha dalilin. Taib. Jadi perhatikan poinnya di sini, bahwasanya Ibnu Salah punya pendapat yang berbeda. Beliau mengatakan tidak boleh mengedepankan kitab-kitab zawaid di atas kitab-kitab yang tadi, ya. Ya, kenapa? Ya, kalau menurut beliau, ya, tidak bisa kita mencukupkan diri hanya melihat kepada sanad saja, kata beliau. Ya. Ya, jadi minal jazmi bisihhati Jadi kalau berdasarkan pendapat beliau ini, apa yang disahihkan oleh Al-Hakim misalkan di dalam kitab Al-Mustadrak, dan tidak kita dapati dalam kitab-kitab yang lain, yang mengatakan apakah hadis itu sahih atau dhaif, maka kita hukumi hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim tadi dengan hadis hasan. Bayangin kaidah Ibnu Salah di sini. Jadi kalau ada satu hadis nih dalam kitab Zawaid yang 6 tadi, ya, hadis ini nggak pernah dikomentari oleh para ulama, nggak ada yang mentasrih secara terang-terangan ini sahih atau dhaif, maka hadis ini hukumnya dibawa kepada hasan, meskipun Al-Hakim menulis di dalam Mustadrak itu adalah hadis yang sahih. Ngerti maksudnya? Ini menyelisih jumhur berarti. Berarti kalau hadis yang sahih dalam kitab-kitab zawaid menurut Ibnu Salah adalah hadis yang hasan, gitu ya. Ini adalah menurut beliau adalah hadis yang hasan. Ya, jadi sebenarnya dia sahih, tapi menurut beliau adalah hadis yang hasan. Berarti beliau di sini menyelisihi jumhur. Kenapa beliau di sini tawakuf, istilahnya di sini, ya? Beliau tawakuf dalam masalah ini, tidak mengatakan hadisnya Al-Hakim itu sahih. Ini bentuk kehati-hatian. Ya, bentuk kehatian. Nah, jadi beliau menurunkan derajat hadis itu dari sahih menjadi hasan sebagai bentuk kehati-hatian. Kenapa begitu? Ya, karena bisa jadi kata Ibnu Katsir di sini, kata Ibnu Katsir, ya, atau kata Abul Asbal. Di catatan kaki di sini Abul Asbal kayaknya. Ya, kata beliau bisa jadi penyebabnya kenapa Ibnu Salah berpendapat seperti ini karena beliau berpegang dengan pendapat untuk tidak bolehnya ijtihad ba'dal a'immah. Ya, Anda pernah dengar permasalahan dalam usul fikih ihdas qaulin salis? Ada permasalahan dalam usul fikih namanya ihdas qaulin salis. Apa hukum membuat
pendapat baru dari pendapat yang sudah ada. Ya. Ulama zaman dulu sudah punya 2 pendapat, antum tambahkan pendapat ketiga, apa hukumnya? Boleh apa tidak? Ini hukum kalau pendapat Ibnu Salah nggak boleh. Beliau terang-terangan melarang di situ, nggak boleh. Ya, padahal itu adalah nggak boleh dalam masalah fikih. Ya, ihdas qaulin salis itu kasusnya fikih. Maka beliau menghukumi sama dalam hadis juga nggak boleh ihdas qaulin salis. Nah, maka kata pensyarah sini hayat jauh sekali itu. Ya, fikih sama hadis itu nggak bisa disamakan, kata beliau. Ya, maka melarang ijtihad dalam hadis itu adalah perkataan yang batil, kata beliau. Nah, jadi sini antum paham metode Ibnu Salah berarti ya, bisa agak kolot kalau dibandingkan dengan ulama-ulama datang selanjutnya. Maksudnya agak kaku gitu ya, konservatif lah istilahnya. Ya. Ini mereka kebanyakan tabiat ulama-ulama al-mutaqaddimin seperti itu ya. Baik. Kemudian sampai mana tadi? Waqad jama' ya. Waqad jama'a Syekhu Diyauddin Muhammad bin Abdul Wahid Al-Maqdisi fi dzalika kitaban samahu Al-Mukhtarah wa lam yatimma kana ba'dul hufat min masyayikhina yurajjihu ala Mustadrak Al-Hakim. Baik. Nah, bahkan ada ya kitab-kitab apa namanya Az-Zawaid tadi ya. Kitab-kitab Zawaid tadi yang dia boleh dikedepankan dengan syarat apa tadi? Syaratnya lam yanussu ala sihhati hafizun qablahu. Hadis tersebut nggak pernah ada seorang perawi, seorang imam yang mengatakan dia hadis yang sahih. Pak maksudnya di sini ya? Ini syaratnya boleh dikedepankan. Ada suatu hadis di dalam kitab Zawaid. Kitab hadis ini belum pernah dikomentari oleh para ulama apakah dia sahih atau tidak. Ya, maka hadis ini ya, pendapat jumhur dia boleh dikedepankan ya, boleh didahulukan, boleh diprioritaskan daripada hadis-hadis di dalam kitab-kitab sunan. Paham maksudnya? Nah, jadi itu syaratnya. Maka di antara contoh hadis-hadis yang seperti itu yang boleh dikedepankan ya, dikumpulkan oleh Syekh Diyauddin Muhammad ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi di dalam sebuah kitab yang berjudul Al-Mukhtarah ya. Ya, judul lengkapnya adalah Al-Ahadisul Jiyadul Mukhtarah mimma laisa fis sahihaini aw ahadihima. Ya. Nah, jadi judul lengkap kitab ini adalah Al-Hadisul Jiyad Al-Mukhtarah. Hadis-hadis yang bagus, yang terpilih, yang tidak ada di dalam 2 Sahih Bukhari. Tidak ada dalam 2 kitab Sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim atau salah satunya. Ya. Apa maksudnya ya? Nah, Syekh Abdul Fattah Abu Guddah ya, di dalam ta'liq beliau di dalam kitab Al-Ajwibah Al-Fadilah beliau mengatakan di dalam kitab Al-Hadisul Jiyadul Mukhtarah ya, karangannya Diyauddin Muhammad ibn Wahid Al-Maqdisi tadi ada hadis-hadis yang dhaif, bahkan ada hadis yang mungkar juga katanya. Ya. Ya, padahal beliau mengatakan sesuai dengan judulnya hadis ini hadis pilihan, tapi ternyata ada yang lolos dari seleksi beliau, itu hadis-hadis yang dhaif bahkan mungkar. Walam yatimma, nah, tetapi Syekh Diyauddin tidak menyempurnakan kitab ini, belum selesai dia. Karena ba'dul hufaz min masyayikhina, ya, sebagian guru pensyarah di sini mengatakan bukan pensyarah masyayikhina di sini masih Ibnu Katsir ya. Di antara sebagian para guru kami, ya, gurunya Ibnu Katsir yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di antaranya. Ya. Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Majmu' Al-Fatawa yurajjihu ala Mustadrak Al-Hakim. Beliau malah merajihkan kitab Al-Mukhtarah ini daripada kitab Al-Mustadraknya Hakim. Paham ya? Yang sering kita dengarkan Mustadrak Hakim ya. Nah, mungkin pertama kali kita dengarnya kitab ini Al-Mukhtarah ini. Ya. Nah, padahal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah merajihkan Mukhtarah ini daripada kitab Al-Mustadrak dalam masalah Zawaid ini, dalam masalah Zawaid. Baik, kita nggak tahu di sini patokan Ibnu Taimiyah itu merojihkannya kemana gitu. Baik. Bahkan Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Ala mengatakan menukilkan pendapat Zarkashi dalam kitab Takhrij Ar-Rafi'i bahwasanya tashihahu a'la maziyatan min tashihil Hakim. Ya, bahkan pentasihannya Syekh Diyauddin Al-Maqdisi itu lebih tinggi derajatnya daripada pentasihannya Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Ya, bahkan dia dekat seperti tasihnya Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Bayangkan. Jadi dia levelnya bukan dengan Mustadrak lagi. Ya, levelnya dekat dengan Ibnu Hibban, kitab-kitab sunan dia. Paham ya? Jadi kitab Al-Mukhtarah ini kitab yang ya, luar biasa berarti ya.
Baik. Waqad takallama Syekh Abu Amr ibn Salah ala al-Hakim fi mustadrakihi faqala wa huwa wasi'ul khatwi fi syarti sahih, ya, fi syarti as-sahih mutasahilun bil qada'i bihi fal aula an yatawassata fi amrihi fama lam najid fihi mutasihan li ghairihi min al-a'immah fa lam yakun sahihan fa huwa hasan yuhtaju bihi illa an tadhhara fihi illatun tujibu dha'fahu. Baik, ini kita tidak ambil di sini. Nah, jadi Ibnu Salah mengomentari Al-Hakim. Ya, metode Al-Hakim dalam kitab Mustadrak itu metode yang mutasahil, bermudah-mudahan, nggak terlalu ketat begitu. Makanya metodenya Diyauddin dalam kitab Al-Mukhtarah itu lebih bagus, kata beliau. Baik. Qultu fi hadzal kitabi anwa'un minal hadithi katsiratun. Ya. Nah, qultu fi hadzal kitab, qultu di sini maksudnya Ibnu Katsir mengomentari di sini, di dalam kitab ini, kitab Al-Mukhtarah tadi, ya, ada banyak jenis dari hadis. Fihi sahihu al-mustadrak wa huwa qalil. Ada di dalam kitab tersebut kitab-kitab sahih yang ada juga dalam mustadrak. Ya, wa huwa qalil, akan tapi jumlahnya sedikit. Wa fihi sahihun qad kharrajahu al-Bukhari wa Muslim. Nah, di dalamnya juga bahkan ada kitab sahih, ada hadis sahih yang ada dalam Bukhari dan Muslim. Padahal tadi katanya yang nggak ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Judulnya kan begitu tadi. Ya. Lam ya'lam bihi al-Hakim, akan tetapi dia nggak diketahui oleh Al-Hakim hadis tersebut. Wa fi al-hasan wa dhaif wal mawdu' aidan. Nah, jadi hadis ini, kitab ini mungkin kenapa dia tidak masyhur? Karena kitab ini mungkin karena hanya beredar di kalangan para muhaddisin, ini kitabnya, kitab Al-Mukhtarah ini ya. Kita tidak kenal kitab ini karena memang kitab ini ya masih berisi hadis-hadis yang dhaif, bahkan hadis-hadis yang maudhu. Jadi tidak disarankan untuk penuntut ilmu pemula. Ya. Waqad ikhtasarahu, bahkan ada ringkasannya kitab ini, diringkas oleh Syekhuna Al-Hafiz Abu Abdillah Ad-Dhahabi, Al-Imam Ad-Dhahabi meringkasnya, ya. Ya. Wa bayyana hadza kullahu wa jama'a fihi juz'an kabiran mimma waqa'a fihi min al-mawdu'at wa dzalika yuqaribu 100 hadis. Bahkan Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan ada banyak sekali hadis-hadis maudhu di dalam kitab tersebut, dalam kitab Al-Mukhtarah itu, bahkan jumlahnya mendekati 100 hadis, kata beliau. Ya. Baik. Kemudian catatan kaki, kita baca cepat di sini. Ikhtalafu fi tasihil hakim al-haditsa fil mustadrak. Para ulama berbeda pendapat tentang metode Al-Hakim di dalam mensahihkan hadis dalam kitab beliau Al-Mustadrak. Fabalagha ba'duhum fazama annahu lam yara fihi hadisan ala syarti syaikhaini wa hadza kama qala Adz-Dzahabi israfun wa ghuluwun wa ba'duhum i'tamada tasahhul mutlaqan wa huwa tasahul wal haqqu ma qalahu Al-Hafiz Ibnu Hajar inna ma waqa lil hakim at-tasahul. Ini patokannya ya. Jadi ada orang-orang yang fanatik kepada Al-Hakim, mengatakan Al-Hakim itu sangat teliti dalam meneliti hadis. Akan tetapi mayoritas ulama mengatakan Al-Hakim itu mutasahil, dia bermudah-mudahan. Li'annahu sawadal kitaba linaqqihahu fa'ajalatuhul maniyah. Waqad wajadtu fi qaribi nisfil juz' tsani min tajzi'ati sittatin minal mustadrak ila huna intaha imla'ul Hakim. Qala wa ma'ada dzalika minal kitabi la yu'khadhu minhu illa bi tariqil ijazah wa tasahul fil qadril mumla qalilun jiddan binisbah ila ma ba'dah. Jadi sebenarnya bukan salah Al-Hakim juga di situ, karena beliau keburu wafat di situ. Akan tetapi sebelum wafat beliau pernah mengimlakan. Jadi yang diimlakan oleh beliau, ya, yang diimlakan oleh beliau itu sedikit hadis dhaifnya. Ya, setelah beliau wafat, murid-murid beliau yang melanjutkan karya beliau tersebut. Ijazatan itu maksudnya Al-Hakim sudah membolehkan muridnya untuk melanjutkan kitab tersebut. Nanti kalau saya wafat, kamu lanjutkan kitab ini, gitu. Apa maksudnya ya? Nah, jadi sudah diperbolehkan di situ. Nah, maka jumlah hadis-hadis yang dhaif di dalam Mustadrak di awal-awal ya, yang diimlakan itu jumlahnya lebih sedikit daripada di akhir-akhir. Ya, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, ya, di akhir-akhir dari qarib nisfil juz' tsani, setengah dari juz kedua kitab itu, ya, yang kalau yang 6 jilid ya, yang ada Mustadrak yang versi berapa jilid begitu ya. Kalau yang versi 6 jilid kata Ibnu Hajar, jilid yang keduanya, setengah dari jilid keduanya itu isinya mulai sudah itu hadis-hadis dhaif bermunculan di situ. Ini karena hasil ijazatan, bukan imla dari Al-Hakim sendiri. Baik. Ada nggak ringkasannya Mustadrak ini? Ada ringkasannya, diringkas oleh Al-Imam Az-Zahabi.
ya, wa ta'aqabahu fi hukmihi 'alal ahadits. Ya, selain meringkas, Al-Imam Az-Zahabi juga mengomentari derajat hadis-hadis yang ada di situ, fawaqafahu wa khalafahu, ya, terkadang beliau setuju dengan Al-Hakim, terkadang beliau menyelisih Al-Hakim, walahu aidan aghlab, ya, begitu juga Az-Zahabi juga ada kesalahan-kesalahan di dalam kitab ini. Ya, kitab ini sudah dicetak di Haidar Abad. Wal mutatabbi lahuma bi insafin wa rawiyatin yajidu anna ma qalahu Ibnu Hajar sahih wa anal hakim lam yunaqqah kitabahu qabla ikhrajihi. Jadi Al-Hakim ya enggak sempat dia merevisi kitabnya sebelum disebarluaskan. Paham maksudnya ya? Jadi Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak ini keburu wafat beliau ya, sebelum sempat untuk merevisi apa-apa yang beliau tulis di situ. Seandainya beliau merevisi, tentunya banyak hadis-hadis yang akan beliau buang di situ. Karena buktinya di awal-awal kitab tersebut, jilid pertama sama setengah dari jilid kedua, itu ya sedikit hadis yang dhaif di situ. Itu menunjukkan bahwasanya Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak ini bagus metode dalam menyeleksi hadisnya. Nah, yang keliru itu adalah karena beliau nggak selektif ya, karena ijazatan itu dia yang menyebabkan sehingga tidak sempat beliau untuk untuk menyeleksi kembali hadis-hadis yang ada di situ. Baik. Ini dia pembahasannya, ikhwah. Ini ada banyak faedah tadi yang bisa kita ambil di sini yang berkaitan dengan hadis sahih ini. Ya. Baik, ini yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan nanti di kesempatan selanjutnya. Nah, jadi ikhwah, jangan Anda berpikir kitab ini kok ini begini semua isinya. Ya susah diingat ini kan. Ini sejarah kan. Nama-nama kitab, kemudian metode kitab ini kan asing bagi para ilmu pemula, ini kan agak sulit. Nah, tapi ini hanyalah tambahan saja ini, ya, talik-talik begini. Nanti di pembahasan selanjutnya nggak akan seperti itu, insyaallah. Ya, pembahasan kalau sudah selesai pembahasan hadis sahih sudah lebih mudah pembahasannya nanti. Hanya di awal-awal saja lebih banyak nama-nama kitab yang gorib-gorib sebagainya, nama-nama ulama yang asing-asing. Ya, kalau sudah selesai dari hadis sahih ini sudah mulai lebih sedikit nanti. Beliau memperbanyak pembahasan ini karena memang pembahasan yang seperti ini sangat penting sekali yang berkaitan dengan hadis sahih ini, dan ini tidak kita dapati di dalam kitab-kitab yang lain. Insyaallah ta'ala di kesempatan selanjutnya nanti kita akan berbicara sedikit tentang Muwatta Imam Malik, kemudian tentang Sunan At-Tirmidzi, atau ada yang menamakan dia dengan nama Sahih At-Tirmidzi. Kenapa dinamakan begitu? Ya. Begitu juga An-Nasai, dia mengatakan Sahih An-Nasai. Ya. Kemudian kita juga akan berbicara insyaallah tentang Musnad Imam Ahmad, baru kemudian 5 kitab lainnya, 5 kitab sunan, ya. Ya, kemudian baru kita bahas ke At-Ta'liqat 'ala Sahihain, ya, baru masuk ke hadis yang kedua yaitu Al-Hasan. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.